Selama ini banyak nasihat keuangan yang kamu dengar sebenarnya dibuat untuk dunia yang sudah beda. Itu nasihat dari zaman satu kerjaan bisa nafkahin satu keluarga dan pensiun masih jelas. Dunia yang itu udah lewat. Sekarang kamu disuruh berhenti beli boba, catat semua pengeluaran satu-satu, dan ikut budget super kaku. Tapi pola pikir yang terlalu defensif kayak gitu cuman bikin rasa kekurangan. Fokus kamu jadi ke hal-hal yang nggak boleh kamu punya, bukan ke apa yang bisa kamu bangun. Itu jebakan. Masalah utamanya bukan di jajan kecil yang bikin kamu seneng. Masalah sebenarnya ada di plafon penghasilan kamu. Strategi defensif cuman ngurus gejala, bukan akar penyakitnya. Di video ini, kita bakal ngebalik cara pandangnya. Dari pendekatan defensif dan serba kekurangan, ke pendekatan ofensif yang lebih ngedesain hidup. Aku bakal jelasin kenapa nasihat lama sering gagal, ngenalin sistem yang fokus ke mesin penghasil income, dan kasih kamu playbook 7 hari yang simple buat mulai naikin cash flow, bukan cuma ngirit receh. Sekarang kita bedah dulu kenapa nasihat defensif ini bermasalah. Semuanya berawal dari cara mainin psikologi kamu. Stop jajan kopi boba dulu. Nasihat ini nyerang kesenangan-kesenangan kecil, karena itu sasaran yang gampang. Kamu jadi ngerasa bersalah gara-gara minum 30.000, sementara masalah utamanya, plafon penghasilan 10 juta, nggak pernah dibahas. Dari sini kebentuk mindset kekurangan. Kamu jadi super fokus nyelamatin receh, bukan mikirin gimana caranya nambah rupiah. Akhirnya kamu ngerasa terus-terusan gagal, padahal kegagalan sebenarnya ada di sistem yang nggak ngasih imbalan nyata ke disiplin kamu. Lanjut ke beban nyatet pengeluaran super detail. Hidup kamu pelan-pelan berubah jadi spreadsheet jalan. Energi mental yang kebuang buat masukin tiap transaksi itu gede banget, capek. Dan ujung-ujungnya buat apa? Return dari waktu yang kamu keluarin jelek banget. 1 jam yang kamu habiskan buat ngurus catatan, bisa dipakai buat belajar skill baru. Budget 50-30-20 juga mitos lain. Aturan ini nganggap penghasilan kamu stabil, padahal buat banyak anak muda, kenyataannya nggak gitu. Kalau income kamu naik turun, budget persentase kaku kayak gini, susah banget diikutin. Kamu jadi gampang ngerasa gagal. Kamu nyalahin diri sendiri karena ngerasa kurang disiplin, bukan nyalahin sistem yang memang nggak relevan. Pola ini nggak nyesuaiin diri sama realita cash flow. Aturan jangan pernah berutang juga bisa jadi masalah. Kalimat kayak gini nggak bedain mana utang yang konsumtif dan mana yang strategis. Utang buat barang yang cuma jadi beban memang bahaya, tapi utang buat aset yang bisa hasilin uang kadang justru masuk akal. Pinjaman buat beli laptop supaya bisa mulai freelance atau ikut kelas buat upgrade skill, itu bentuk investasi, bukan sekadar beban. Terakhir, mantra yang penting invest rutin aja. Ini justru yang paling halus ngelok kamu. Kamu disuruh pasrah setor uang pelan-pelan, sambil nutup mata sama jarak yang gede banget antara penghasilan kamu sekarang dan angka investasi yang sebenarnya dibutuhin. Tenaga terbesar bukan di ngirit persentase kecil dari income yang kecil, tapi di ngegedein dulu ukuran income itu sendiri. Semua pendekatan defensif ini cuma ngobatin gejala. Bikin kamu sedikit lebih jago nyimpen uang, tapi nggak bikin kamu lebih jago cari uang. Kalau strategi defensif nggak cukup, alternatifnya apa? Kita perlu geser cara mikir secara total. Berhenti melihat kekayaan cuma sebagai angka di rekening. Kekayaan itu kapasitas kamu buat ngasilin cash flow. Kemampuan kamu bikin value yang orang rela bayar, dan bisa kamu lakuin secara konsisten. Ini pendekatan ofensif. Alih-alih bangun tembok makin tinggi di sekitar tumpukan uang yang kecil, kamu fokus nambah tinggi tumpukannya. Sistem baru ini punya 3 komponen utama. Pengembangan skill, bikin offer, dan sistem distribusi. Potensi income kamu jauh lebih penting dari sekadar seberapa besar persentase yang kamu bisa tabung. Nabung 50% dari penghasilan 5 juta berarti 2,5 juta. Naikin income 10% dari improve skill mungkin nambah 500.000, tapi naikin income 100% lewat ngebangun mesin income baru bisa nambah 5 juta. Angkanya jelas banget. Tuas finansial paling kuat yang kamu pegang adalah kemampuan kamu buat ngasilin uang. Coba lihat satu studi kasus. Bayangin seorang gig worker, misalnya driver ojek online yang juga kadang tak ngerjain desain freelance, income-nya nggak tentu, minggu ini rame, minggu depan sepi. Nasihat defensif bakal bilang, potong pengeluaran, budget yang rapi, tapi itu sama aja kayak ngelawan angin. Pendekatan arsitektural beda. Dia mulai cari skill yang paling gampang dimonetisasi. Misalnya desain Canva sederhana buat bisnis kecil. Lalu dia bikin offer jelas. Saya bikin 5 desain konten sosmed per minggu untuk UMKM kamu dengan biaya bulanan tetap. Setelah itu dia bangun sistem distribusi. Tiap hari 30 menit kirim DM terarah ke bisnis-bisnis lokal. Pelan-pelan dia geser dari income yang acak dan reaktif ke income yang lebih stabil dan proaktif. Dia nggak cuma ngirit uang,
Dia lagi ngebangun sistem yang ngasilin uang. Cara pandangnya pindah dari tukang nyimpen jadi tukang bangun. Pertanyaan di kepala berubah dari, gimana caranya gue ngeluarin lebih sedikit? Jadi, apa yang bisa gue bangun yang orang butuhin? Ini pergeseran yang paling penting. Intinya bikin aset dalam bentuk skill dan relasi dengan klien yang kerja buat kamu. Hidup finansial kamu jadi proyek yang kamu desain, bukan masalah yang terus-terusan harus kamu padamkan. Sekarang kita mulai rakit sistem kamu sendiri. Ini playbook 7 hari buat geser dari mode bertahan ke mode menyerang. Kamu nggak butuh perubahan hidup yang dramatis. Yang kamu butuh adalah mulai bangun mesin penghasil income pertama kamu. Hari pertama dan kedua fokus ke kejelasan. Kamu perlu milih satu skill yang bisa dimonetisasi dan bikin satu offer yang jelas. Jangan dibikin ribet. Ambil sesuatu yang sudah kamu punya. Contohnya desain pakai Canva, editing video, atau otomasi Excel. Habis itu, susun offernya. Isinya butuh 3 hal. Apa yang kamu deliver dalam waktu berapa lama dan dengan harga berapa. Misalnya, saya akan bikin 10 reels Instagram per bulan untuk bisnis kecil Anda, dikirim mingguan dengan biaya bulanan tetap. Kejelasan ini jadi pondasi kamu. Kamu nggak lagi cuma bilang saya bisa desain, kamu jual satu hasil yang spesifik. Inti dari sistem ofensif kamu adalah kebiasaan outreach 30 menit per hari. Mulai hari ketiga, kamu blok 30 menit, 5 hari seminggu. Di waktu itu tugas kamu cuma satu, kirim 10 DM atau email terarah. Kuncinya ada di spesifik, jangan blast ke semua orang. Pilih segmen tertentu, pemilik UMKM lokal, founder startup, agen properti, pengelola klinik. Isi pesannya simple. Perkenalan singkat, apresiasi kecil, 1 kalimat offer kamu, dan link ke contoh kerjaan. Ini bukan spam. Ini upaya terarah buat nemuin orang yang butuh kamu. Konsistensi di sini jauh lebih penting daripada semangat meledak 1 hari lalu hilang. Di saat yang sama, kamu setting profit first light. Tujuannya keuangan kamu autopilot tanpa harus kamu awasi terus. Begitu ada uang masuk, langsung pecah. Bikin 3 rekening. 1 buat kebutuhan tetap, 1 buat tabungan, 1 lagi growth fund. Growth fund ini penting banget. Ini dana khusus buat upgrade skill, ikut kelas, langganan software, atau ambil sertifikasi. Sistem ini nahan uang kamu supaya nggak bocor, karena tiap rupiah sudah dikasih tugas sebelum kamu sempat belanjain asal. Targetnya adalah bisa lihat progres tanpa jadi obsesif. Kamu nggak lagi mantengin tiap kopi yang kamu beli. Kamu cuma pantau 2 angka, berapa banyak outreach yang kamu lakukan, dan berapa cash flow yang masuk dari mesin income baru kamu. Spreadsheet sederhana sudah cukup, ini bikin fokus kamu tetap ke aktivitas yang beneran ningkatin kekayaan. Di minggu pertama, pasti ada jebakan. Yang paling sering adalah bolong-bolong di kebiasaan outreach, jangan skip. Komit 30 menit ini kayak janji ke diri sendiri. Jebakan lain, ngasih harga terlalu murah, waktu dan skill kamu punya nilai. Di akhir minggu ini, kamu sudah punya sistem yang jalan, kamu punya offer jelas, kebiasaan harian, dan keuangan otomatis. Sistem ini efeknya numpuk. Kamu berhenti perang sama pengeluaran kecil, dan mulai bangun kapasitas finansial yang beneran kerasa. Inti pesannya gini, berhenti cuma fokus motong pengeluaran, dan mulai serius ngerancang sistem buat ningkatin income. Nasihat defensif bikin kamu tetap kecil. Playbook ofensif ngasih kamu jalan buat scale. Dalam 7 hari, kamu sudah bisa punya sistem yang bikin cash flow kamu lebih kebaca, dan mulai ngasilin peluang baru. Tindakannya sekarang ada di kamu. Pilih satu skill dan komit ke sistem outreach 30 menit ini. Buat template langkah-langkah detail dan pembahasan lebih dalam soal cara nge-scale mesin penghasil income kamu, cek video yang aku taruh di layar. Mulai bangun!